Jangan takut kehilangan popularitas digital. Halo teman-teman, apakah kalian pernah merasa cemas atau takut kehilangan popularitas di dunia digital? Mungkin kalian khawatir jika jumlah followers berkurang, komentar positif menurun, atau video kalian tidak lagi viral seperti dulu. Hari ini kita akan membahas topik ini melalui perspektif filsafat stoikisme. Ya, benar sekali. Kita akan belajar dari para pemikir kuno yang hidup ribuan tahun lalu, tetapi ajaran mereka masih sangat relevan hingga hari ini. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita. Di era modern ini, popularitas digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter memberi kita platform untuk berbagi ide, memamerkan pencapaian, bahkan membangun karir. Namun, ketika kita terlalu bergantung pada validasi dari dunia maya, kita bisa jadi rentan. Ketika jumlah like turun atau ketika kita kehilangan pengikut, perasaan cemas, sedih, bahkan marah seringkali muncul. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sederhana. Kita mengaitkan nilai diri kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya kita kendalikan. Inilah saatnya kita belajar dari stoikisme. Filsafat stoikisme berasal dari Yunani kuno dan berkembang pesat di Roma. Para tokoh besar seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin hanya dapat dicapai jika kita fokus pada hal-hal yang benar-benar kita kuasai. Dalam bahasa stoikisme ini disebut sebagai hal internal, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap kita sendiri. Sebaliknya, hal eksternal seperti opini orang lain, popularitas, atau keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, jika kita terlalu memikirkan hal-hal ini, kita hanya akan menyakiti diri sendiri. Mari kita renungkan salah satu kutipan terkenal dari Epictetus. Ada dua hal utama yang membuat manusia menderita, menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki, dan menolak apa yang tidak bisa mereka hindari. Dalam konteks popularitas digital, ini berarti bahwa rasa cemas datang ketika kita terlalu menginginkan validasi dari orang lain, validasi yang sebenarnya tidak wajib kita miliki. Jika kita gagal mendapatkan validasi tersebut, kita merasa kecewa. Bahkan lebih buruk lagi, kita mungkin mulai bertanya-tanya apakah kita cukup baik atau layak dicintai. Tapi ingatlah, penilaian orang lain bukanlah cerminan dari siapa diri kita sebenarnya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah menulis dalam Meditations, segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Apapun yang ada di dunia digital, jumlah likes dan komentar pujian, bahkan gelombang viralitas, semua itu pasti akan berlalu. Popularitas digital bukanlah sesuatu yang abadi. Jika kita terlalu terpaku pada hal-hal ini, kita hanya akan kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu menjalani hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan kebaikan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ketakutan kehilangan popularitas digital? Pertama, kita harus mulai membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita bisa mengendalikan kualitas konten yang kita buat, niat baik di balik setiap unggahan, dan cara kita berinteraksi dengan audiens. Namun, kita tidak bisa mengendalikan apakah orang akan menyukai konten kita atau tidak. Kita tidak bisa memastikan apakah sebuah video akan viral atau tidak. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memberikan komentar positif. Jika kita menerima kenyataan ini, kita akan merasa lebih tenang dan bebas. Kedua, kita perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan media sosial. Salah satu praktik stoikisme yang sangat membantu adalah latihan refleksi harian. Di akhir hari, luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah menggunakan media sosial dengan bijak hari ini? Apakah aku mencari validasi dari orang lain? Apakah aku merasa puas dengan apa yang sudah aku lakukan tanpa memedulikan tanggapan orang lain? Latihan ini akan membantu kita tetap sadar dan fokus pada tujuan sejati kita, bukan sekadar mengejar angka-angka semu. Ketiga, kita harus ingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh popularitas digital. Nilai diri kita berasal dari dalam diri kita sendiri, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari upaya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan dari kontribusi kita kepada dunia. Seneca pernah berkata, hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan alam. Artinya, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, bukan mengejar standar artifisial yang dibuat oleh dunia digital.
Jadi apa langkah konkret yang bisa kita ambil mulai sekarang? Pertama, batasi waktu yang kita habiskan di media sosial. Kedua, evaluasi niat kita setiap kali ingin memposting sesuatu. Apakah kita melakukannya untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat, atau hanya untuk mendapatkan pujian? Ketiga, kurangi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan apa yang tampak sempurna di media sosial seringkali hanyalah ilusi. Terakhir, mari kita tutup dengan salah satu nasihat bijak dari Marcus Aurelius. Jangan biarkan masa lalu menghantui, masa depan mengkhawatirkan, dan kehidupan sekarang lewat begitu saja. Hidup kita adalah momen sekarang, bukan jumlah followers atau likes. Jangan biarkan ketakutan kehilangan popularitas digital menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya dengan damai dan berani.